Ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah sejak merebaknya pandemi COVID-19 di tanah air secara global dan masuk ke negeri kita, memang kita akui terjadi sesuatu yang karena ini baru, tidak siap, sehingga di sana sini mungkin saling bertubrukan, saling lempar pendapat dan sebagainya. Terkesan semacam panik. Tapi ini adalah persoalan global. Lebih dari 200 negara juga mengalami hal yang serupa, yang sama. Saya kira tidak perlu kita panik terhadap hal itu. Dan dari hari ke hari, waktu ke waktu, pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin begitu concern, begitu peduli dan penuh rasa tanggung jawab, mencoba untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka upaya mencari jalan yang terbaik dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 di tanah air. Kita memang dibanding dengan negara-negara tetangga, kita agak belakangan. Baru kelihatan itu pada akhir Februari dan seterusnya. Memang sampai saat sekarang belum melandai. Sampai saat sekarang korban yang meninggal masih tetap berjatuhan, yang terinfeksi, yang confirm terinfeksi COVID-19 juga tetap meningkat, sudah lebih dari 200 ribuan. Dan yang sembuh pun sebetulnya kita di sisi yang lain melegakan kita bahwa angka yang sembuh pun semakin meningkat. Sementara itu angka kematian kita tidak banyak berubah. Oleh karena itu, ini tentu jangan kita panik terhadap hal ini sekali lagi, karena pemerintah dalam hal ini memegang kata kunci bahwa terhadap penanganan pandemi COVID-19 itu tidak bisa satu sisi saja. Karena kita akui bahwa akibat dari pandemi COVID-19 ini punya dampak terhadap ekonomi. Ada PSBB, kita meskipun tidak menganut lockdown, tapi ada PSBB, ada pembatasan-pembatasan ruang gerak masyarakat terbatas, ada social distancing, itu semua tentu membawa pengaruh yang cukup besar, cukup signifikan terhadap ekonomi kita. Masyarakat tidak bisa bergerak bebas antara satu daerah dari yang lain. Kunjungan luar negeri juga banyak yang dibatalkan, berimplikasi kepada dunia pariwisata dan lain sebagainya. Itu membawa dampak pada ekonomi kita, sehingga terasa sekali perkembangan ini, sehingga kita memasuki resesi di kuartal ketiga ini, yang sudah secara resmi dinyatakan seperti itu. Sekali lagi kita juga tidak perlu panik, karena kita masih bersyukur bahwa kita mempunyai kekuatan-kekuatan lain yang bisa pada waktunya bisa mengcover ini kembali. Kata kuncinya adalah dua hal secara simultan dijalankan. Ini sudah benar, ini policy yang tepat. Pandemi COVID-19 penanganannya itu menjadi program utama, dan bersama dengan itu juga ekonomi kita dibangkitkan kembali. Namanya PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi secara simultan. Artinya bahwa ketika kita sebagai bangsa dan negara ini melakukan upaya-upaya untuk menghadapi wabah, sehingga semakin lama tentu bisa kita perangi dengan baik dan kita menangkan. Tapi di sisi yang lain kita juga tidak boleh tinggalkan ekonominya, agar bangsa dan negara ini mampu menangani, mampu mengatasi berbagai hal yang ditimbulkan akibat pandemi ini, seperti PSBB dan lain sebagainya, yang tentu akan membawa dampak ekonomi. Misalkan saja terjadi gelombang PHK,
banyak usaha-usaha kecil yang tidak bisa bergerak, tidak bisa hidup normal, sehingga terpaksa harus ada bantuan dari negara. Negara sudah hadir di sini di dalam menangani masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan kecil, apalagi yang berpenghasilan tidak tetap, artinya mereka bisa makan kalau kerja hari ini. Nah, ini semua menjadi perhatian pemerintah, dan itu hanya bisa dilakukan kalau ekonominya mendapatkan kepedulian yang tinggi dari pemerintah. Saya mendengar bahwa begitu ratusan triliun dikucurkan untuk menolong masyarakat kita, ya seperti bansos, sembako dan lain sebagainya, bantuan tunai langsung, pelatihan, nah, macam-macam itu semua dilakukan dalam kerangka tadi. Basisnya adalah menangani pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Saya yakin nanti dengan hadirnya vaksin yang ditunggu-tunggu, saya dengar pemerintah juga sekarang sudah melakukan proses pengaturan regulasi tentang vaksinasi dan pembagian vaksin dan sebagainya, yang diutamakan gratis untuk masyarakat lemah, 40% dari penduduk Indonesia, itu jumlahnya 100 juta orang. Itu tentu harus diatur dengan sebaik-baiknya waktunya, dan sebaiknya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi di PBB, vaksin for all, vaksin untuk semua orang, tidak untuk sekelompok kecil atau untuk orang kaya saja, tapi untuk semua rakyat. Demikian juga Indonesia, saya kira berarti ke dalam negeri juga seperti itu, untuk seluruh rakyat, yang baik yang miskin, yang sedang, yang kaya, semua mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga mereka bisa punya benteng pertahanan diri masing-masing yang baik. Ini adalah sebuah langkah-langkah yang menurut saya pemerintah sungguh-sungguh sudah serius dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa, sebagai negara tidak peduli. Saya kira tidak benar. Tetapi pemerintah sendiri tidak bisa sendiri. Pemerintah saja tidak bisa sendirian. Harus pemerintah dan masyarakatnya. Artinya regulasi, aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sampai ada tim sendiri yang dipimpin oleh Pak Erlangga Hartarto, itu juga harus didukung oleh masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat tidak ada artinya. Dan berupa disiplin, protokol kesehatan dijaga. Yang dilakukan oleh pemerintah saat sekarang, saya gembira karena ada tes secara masif, PCR, di samping rapid test ada PCR secara masif, sehingga bisa mengetahui bagaimana kondisi rakyat kita sesungguhnya. Lalu yang negatif, yang tidak terkena, ya harus menjaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Yang sudah sempat terkena, ya diobatin. Yang tanpa gejala harus diisolasi mandiri. Ini semua ada aturan-aturannya. Tapi tanpa didukung oleh masyarakat, ya tidak ada artinya. Di sini berarti seluruh selahurde, seluruh elemen publik, masyarakat di negara kita harus sama-sama. Saya yakin kalau ini dilaksanakan, nanti vaksinnya keluar, vaksinnya sudah selesai uji klinisnya, yang di Bandung dan sebagainya, obatannya juga semakin banyak yang beredar. Insya Allah ke depan ini dalam waktu tidak lama bisa landai. Jadi sekali lagi saya apresiasi pada pemerintah yang tetap konsisten menjalankan ini. Apapun yang dihadapi, apapun risikonya, perlu biaya berapapun, harus kita selamatkan rakyat dari penularan COVID. Tapi juga ekonomi tetap dipulihkan, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses.